Libya Channel 1784 mempersembahkan Dewa Naga Kehancuran, menambang sumber daya, bintang Tianyu, makam pedang kematian, Jieyan, kita kaya, teriak Xia Yuer dengan bintang di matanya. Bahkan untuk Jieyan dan Xiao Zia tidak bisa tidak tersenyum melihat sumber energi yang digunakan oleh cloning Titan kuno. Aku tidak menyangka bahwa apa yang aku katakan sebelumnya akan muncul di sini. Zhou Tiancheng dapat membuat sumber daya energi yang tidak akan habis dalam puluhan ribu tahun. Walaupun sumber energi ini diambang batas untuk habis, itu tetap sangat besar. Ucap Xiao Zia dengan kilatan tertentu di matanya. Untuk Jieyan, ia hanya menaikkan sudut bibirnya karena tahu bahwa masuk ke tempat aneh tersebut memang merupakan keputusan yang paling bijaksana. Karena, sumber energi yang digunakan oleh cloning Titan kuno sangat membantunya dalam meningkatkan kultivasinya. Jieyan, aku akan membongkar sumber daya ini. Ini adalah Vena urat batu roh buatan. Walaupun ini adalah buatan, tetap saja ini sama seperti aslinya. Aku sangat yakin bahwa Zhou Tiancheng membuat benda ini karena telah memperhitungkan artefak milik sekte pedang digunakan sebagai media. Ujar Xiao Zia. Apakah kau bisa memecahnya? Aku pernah mendengar dari ayahku bahwa Vena urat batu roh sangat sulit dipecah. Biasanya hanya bisa ditambang dengan perlahan. Ucap Xia Yuer menatap ke arah Xiao Zia dengan tatapan curiga karena ia merasa bahwa Xiao Zia hanya membual. Xiao Zia memutar bola matanya dan menatap Xia Yuer dengan tatapan sedikit bodoh yang membuat Xia Yuer hendak meledak marah. Yuer, biarkan Zia bekerja. Ucap Jieyan mencoba menghibur Xia Yuer yang ingin mengamuk karena ditatap seperti orang bodoh oleh Xiao Zia. Karena Jieyan telah memohon padaku, aku akan melepaskanmu kali ini. Dengus Xia Yuer saat ia melipat kedua tangannya seolah-olah ia mengampuni Xiao Zia karena kehadiran Jieyan. Jieyan dan Xiao Zia tidak bisa berkata-kata dengan apa yang dikatakan oleh Xia Yuer. Tetapi keduanya hanya diam karena sulit untuk berurusan dengan Xia Yuer yang membuat otak mereka pada akhirnya tidak mampu menahan emosi yang berlebihan. Xiao Zia mengalihkan perhatiannya ke arah Vena urat batu roh. Tanpa membuang waktu sama sekali, ia langsung membuat formasi untuk memecah benda tersebut. Memang benar bahwa Vena urat batu roh ini hampir kering. Itu terbukti dari hutan di danau aneh ini perlahan layu. Tetapi, walaupun begitu, jumlah batu roh yang bisa dipanen masih sangat besar. Ucap Jieyan menatap Xiao Zia yang sedang bekerja. Jieyan cukup senang kali ini. Tetapi, ada sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya. Jika sumber energi tersebut hampir kering, kemana semua energi tersebut diserap? Ini adalah sesuatu yang membuatnya sangat waspada. Jika sedikit sisa sumber daya tersebut merupakan sumber daya yang sangat banyak bagi kultivator tingkat emas abadi dan jiwa abadi, maka siapapun yang mengkonsumsi sumber daya sebelumnya pastilah memiliki kekuatan luar biasa. Tampaknya apa yang dipikirkan oleh Zia benar bahwa Zhou Tiancheng, mantan Raja Titan kuno mencoba membangkitkan dirinya. Batin Jieyan. Xiao Zia yang sedang menambang batu roh juga merasa sedikit tidak nyaman saat ini karena ia juga memikirkan hal yang sama dengan Jieyan. Untuk Xia Yuer, ia tidak peduli sama sekali.
Saat ini, pikirannya hanya penuh dengan sumber daya karena ia sudah tidak sabar untuk menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya. Sementara itu, Zhou Qin yang berada di oasis tampak keluar dari meditasinya. Apa yang terjadi pada Zhou Peng tentu membuatnya sedikit waspada saat ini. Walaupun ia tidak terlalu menganggap tinggi kelompok Jie Yan, tetap saja karena pemikiran bawaan dari Zhou Tiancheng, ia akan membuat sedikit rencana kecil jika terjadi kecelakaan. Semua pasukan berkumpul. Teriak Zhou Qin di oasis menggunakan kekuatan spiritualnya. Semua bawahannya yang ada di kota gersang itu pun langsung bergerak ke arah oasis. Jumlah mereka mencapai angka ribuan, itulah sebabnya Jie Yan, Xiao Zia dan Xia Yuer tidak mau pergi ke tempat itu karena mereka tidak yakin dapat melawan pasukan dalam jumlah besar apalagi dengan adanya pemimpin seperti Zhou Qin yang memiliki tingkat kultivasi jiwa abadi tahap awal. Setelah semuanya berkumpul, Zhou Qin menatap semua pasukan dengan senyum lebar di wajahnya. Rencana yang telah ia tunggu selama ini akhirnya akan dilaksanakan. Berangkat ke makam raja. Perintah Zhou Qin. Saat ia mengatakan itu, ia juga langsung bergerak ke arah tempat lainnya di padang pasir diikuti oleh semua pasukan. Jie Yan, Xiao Zia dan Xia Yuer tidak tahu apa yang terjadi di padang pasir tersebut. Mereka saat ini tenggelam dalam proses mengambang batu roh karena itu pasti memakan waktu paling tidak beberapa hari walaupun Xiao Zia memiliki metode yang memungkinkan mereka dapat menambang dalam waktu yang sangat cepat. 3 hari kemudian, Xiao Zia tampak sedikit kelelahan saat lingkaran formasi perlahan menghilang. Akhirnya selesai. Sungguh tidak terduga ini akan memakan waktu selama 3 hari. Xiao Zia menghela nafas panjang. Wow, aku tidak pernah melihat batu roh sebanyak ini. Xia Yuer terbang mengantari batu roh yang ditumpuk seperti bukit dengan antusias. Bagaimana keadaanmu? Tanya Jie Yan menghampiri Xiao Zia. Ia lebih peduli pada Xiao Zia yang tampak kelelahan daripada batu roh. Aku akan pulih dalam beberapa jam. Tetapi, Xiao Zia menghentikan kata-katanya karena ia merasa ada sesuatu yang akan muncul, dan itu sangat berbahaya. Tentu saja ia mengaitkannya dengan sumber energi di tempat tersebut. Apakah kau berpikir siapa yang menyerap semua sumber energi ini hingga hampir kering? Tanya Jie Yan. Tampaknya kau telah memikirkannya. Untuk tingkat kekuatan tertentu, sumber daya ini mungkin tidak akan banyak. Tetapi, jika menyerap semua sumber energi dari vena urat batu roh ini ketika masih menyimpan energi penuh, maka kekuatan itu tidak diragukan lagi menjadi kekuatan tertinggi di bintang Tianyu tingkat menengah. Ucap Xiao Zia dengan wajah sedikit muram. Yang artinya, siapapun yang menyerap semua energi ini memiliki kekuatan lebih tinggi daripada Master Sekte Pedang. Tanya Jie Yan terkejut. Jauh lebih kuat. Jie Yan, ini hanya saranku, lebih baik tinggalkan bintang Tianyu secepat mungkin. Aku merasakan bahwa sesuatu yang luar biasa akan segera bangkit. Dan ini kemungkinan adalah... Xiao Zia menghentikan kata-katanya dan menarik nafasnya dalam-dalam lalu melanjutkan. Zhou Tiancheng. Wajah Jie Yan sedikit tenggelam karena ia juga telah memperhitungkan situasi terburuk. Jie Yan, kita akan menggunakan sumber daya ini nanti. Kita harus memastikan saat ini apakah apa yang kupikirkan benar atau tidak.
Ini juga dikarenakan sumber daya di sini telah habis, yang artinya penyerapan energi telah berhenti. Ucap Xiao Zia. Ya. Jie Yan mengangguk setuju dengan saran Xiao Zia. Ia pun mengumpulkan semua sumber daya tersebut lalu pergi menyelidiki padang pasir tempat yang mereka masuki. Semuanya terlambat. Semula Jie Yan ingin berkultivasi di tempat itu bersama Xiao Zia dan Xia Yuer sebelum keluar dari makam pedang kematian. Tetapi semuanya harus diselidiki terlebih dahulu karena jika mereka berkultivasi dengan membabi buta, jika musuh datang, merekalah yang akan dirugikan. Episode sebelumnya. Sumber energi. Episode berikutnya. Jebakan. Hutan. Dewa Naga Kehancuran. Jebakan. Bintang Tianyu. Makam pedang kematian. Ayo pergi. Setelah menyimpan semua batu roh yang ditambang oleh Xiao Zia, Jie Yan pun langsung terbang menggunakan sayapnya ke arah jalan keluar diikuti oleh Xiao Zia. Sementara Xia Yuer, dia tentu akan duduk di kursi kebanggaannya. Tidak lama kemudian, ketiganya pun akhirnya keluar dari bangunan tersebut lalu langsung bergerak keluar dari hutan. Selama perjalanan, ketiganya menatap hutan tersebut layu dengan kecepatan yang sangat tinggi karena semua batu roh telah ditambang. Tampaknya Zhou Tiancheng memiliki teknologi yang mengubah batu roh menjadi konsep kehidupan seperti ini. Ucap Jie Yan dengan nada sedikit heran. Ia tidak menyangka bahwa makhluk jenius seperti itu akan ada di 33 surga. Ya, kemungkinan teknologi yang diciptakan olehnya mengikuti struktur makhluk hidup tertentu yang sangat ahli mengubah ki ke bentuk konsep. Walaupun semua makhluk bisa melakukannya, itu dalam porsi yang sangat kecil sampai-sampai dapat diabaikan karena sedari awal, konsep adalah bagian dari pemahaman terhadap sebuah unsur. Bisa dikatakan, Zhou Tiancheng telah menemukan cara penggunaan kekuatan spiritual tertinggi. Metode ini kemungkinan yang dapat mengubah ki menjadi konsep dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemungkinan Zhou Tiancheng mempelajarinya dari roh khusus seperti kami. Para roh menggunakan kekuatan spiritual untuk menciptakan konsep, tidak seperti manusia yang menggunakan akar spiritual dan kebugaran fisik yang terkait erat dengan ki. Tetapi, jika menerapkan cara pengubahan menggunakan ki dengan cara yang dilakukan oleh roh, mungkin hanya Zhou Tiancheng yang telah memikirkan metodenya. Ujar Xiao Zia dengan gelengan kepala. Sebagai salah satu roh yang telah mencapai puncak, ia merasa wawasan serta kepintarannya masih tidak layak disebut di depan Zhou Tiancheng. Namun, di 33 surga, bukan hanya kepintaran yang digunakan, tetapi kekuatan nyata. Pemikiran cerdas mampu menciptakan banyak hal sehingga kekuatan dapat meningkat pesat. Tetapi itu pasti masih bisa disaingi oleh jenius kultivasi. Bisa dikatakan, jenius puncak dalam kultivasi pasti akan setara dengan Zhou Tiancheng yang merupakan jenius dalam hal pemikiran. Ini adalah keseimbangan alam. Jika sosok seorang Zhou Tiancheng bisa muncul, maka jenius kultivasi sebenarnya pasti akan bisa muncul juga. Xiao Zia tanpa sadar melirik ke arah Jie Yan. Entah mengapa, ia merasa bahwa jenius puncak dalam jalan kultivasi adalah Jie Yan. Setelah keluar dari hutan tersebut, Xiao Zia kembali memimpin jalan karena ia tahu jalan menuju tempat terakhir yang pernah dilalui oleh Tetua Agung Sekte Pedang.
Ia tahu bahwa jalur yang harus dilewati adalah oasis yang pernah mereka datangi sebelumnya. Waktu terus berlalu, saat ini Zhou Qin yang semula telah membawa pasukannya ke tempat lainnya telah tiba. Tempat tersebut terlihat seperti sebuah gunung tajam raksasa di tengah padang gurun. Bisa dikatakan, itu terlihat seperti sebuah piramida dengan satu piramida kecil dengan puluhan piramida lainnya di pinggiran tepat di tengah tubuh piramida utama. Wush! Satu sosok setinggi 6 meter muncul di jarak hampir 20 meter dari Zhou Qin. Ia memiliki fitur yang mirip dengan Zhou Qin, tanda ia adalah salah satu dari cloning Titan kuno. "Kau terlambat, Zhou Qin," ucap sosok tersebut dengan nada acuh tak acuh. Zhou Qin berhenti di jarak yang sangat dekat dengan sosok tersebut lalu berkata dengan nada sedikit dingin, "Kau hanya bertugas untuk menjaga tempat ini. Apa kau pernah berpikir bagaimana kesulitan kami yang mengelola sumber energi dan sumber kehidupan, Zhou Chun?" Sosok bernama Zhou Chun hanya mendengus lalu bertanya kembali, "Apakah kau sudah memutuskan koneksi jalur energi?" "Aku tidak setolol Zhou Peng. Aku pasti langsung memutuskan koneksi dari tempat itu ke tempat ini agar jalur energi tidak dilacak," ucap Zhou Qin dengan nada dingin. "Jika begitu, ayo kita mulai rencananya. Bawa mereka semua ke dalam," ucap Zhou Chun lalu langsung terbang ke arah piramida raksasa. Zhou Qin hanya mendengus lalu memimpin semua bawahannya mengikuti Zhou Chun. Tetapi keduanya tidak tahu bahwa Xiao Zia bukan melacak mereka menggunakan jalur energi, tetapi menggunakan jejak yang ditinggalkan oleh Tetua Agung Sekte Pedang. Jika keduanya tahu, keduanya pasti akan mengutuk Tetua Agung Sekte Pedang dan mereka akan sangat menyesal tidak membunuh Tetua Agung Sekte Pedang ketika pertama kali datang ke tempat mereka. Sementara itu, Jie Yan yang mengikuti Xiao Zia pun telah tiba di oasis sebelumnya. Awalnya mereka ingin memutar sedikit, tetapi ketika melacak bahwa kota gersang dan oasis tidak lagi dijaga, keduanya pasti terkejut. "Jie Yan, apakah menurutmu ini perangkap?" tanya Xiao Zia yang melayang di udara sambil menatap ke arah kota gersang dan oasis. Jie Yan mengerutkan keningnya sedikit lalu menggunakan mata dewa untuk melacak semua tempat. "Iya, ada energi yang terfokus pada satu titik. Jika melacak dengan cara biasa, itu tidak akan terlihat. Dan itu cukup tersembunyi, mekanismenya kemungkinan akan aktif ketika seseorang mencoba memasuki oasis itu," ucap Jie Yan. Ayo kita lihat jebakan seperti apa yang mereka buat." Xiao Yuer mendengus lalu menciptakan pohon hidup yang cukup lemah untuk memancing mekanisme yang dikatakan oleh Jie Yan. Pohon hidup tersebut langsung berlari ke arah oasis dengan kecepatan yang sangat tinggi. Untuk Jie Yan dan Xiao Zia, keduanya terdiam karena merasa bahwa Xiao Yuer memang sangat cocok membongkar sesuatu. Apalagi Jie Yan tahu bahwa mekanisme tersebut akan aktif jika ada makhluk hidup yang masuk dan pohon yang diciptakan oleh Xiao Yuer memang sangat cocok menjadi umpan. Saat pohon tersebut memasuki oasis, mekanisme yang dibuat oleh Zhou Qin pun aktif secara langsung. Duar. Awan jamur bercampur dengan pasir terlihat secara langsung di depan mata Jie Yan, Xiao Yuer dan Xiao Zia. Sangat kuat. Aku tidak menyangka bahwa jebakan yang diletakkan akan sangat mengerikan. Jika kita masuk, sudah pasti kita akan tewas di tempat.
ucap Xiao Zia dengan wajah gelap. Xia Yuer di sisi lain mendengus kecil dan merasa bangga pada dirinya sendiri karena melakukan sesuatu yang hebat. Untuk Jie Yan, ia menatap ke arah Xia Yuer yang bangga pada dirinya sendiri lalu berkata, "Yuer, dalam hal membuat kekacauan, aku Jie Yan akan menyetujuimu sebagai yang terkuat." Xiao Zia memutar bola matanya karena julukan itu tidak berkualitas sama sekali. Gelar Xia Yuer di masa lalu bahkan lebih hebat, yaitu Roh Dewi Kehidupan. Sementara Xia Yuer, ia menatap ke arah Jie Yan dengan mata besar berair. Terlihat sedikit keraguan dalam tatapannya ketika mendengar kata-kata Jie Yan. Namun, karena pemikiran sederhananya, ia merasa langsung bangga dan membusungkan dadanya yang rata serta mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Melihat itu, Xiao Zia menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Tampaknya mereka telah mengantisipasi hal ini. Ayo pergi, kita akan memberi kejutan kepada mereka." Jie Yan dan Xia Yuer tersenyum lalu langsung mengikuti Xiao Zia ke tempat terakhir di tempat itu dan mereka langsung menebak bahwa tempat itu pastilah makam Raja Titan kuno Zhou Tiancheng. Episode sebelumnya, menambang sumber daya. Episode berikutnya, rencana kebangkitan. Bintang Tianyu, makam pedang kematian. Makam Raja Titan kuno. Arreggggh. Teriakan banyak sosok terdengar di tempat itu. Di dalam piramida raksasa, terdapat sebuah ruangan yang sangat luas. Makhluk-makhluk berwarna hijau terlihat berbaring di sebuah meja yang sangat banyak. Semua dari mereka memiliki selang aneh yang terhubung ke dada mereka. Jalur selang tersebut menuju ke arah bawah tanah. Terlihat di dalam selang transparan tersebut, aura berwarna hijau yang tidak lain adalah energi kehidupan diserap dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dua sosok yang tidak lain adalah Zhou Qin dan Zhou Chun menatap hal tersebut dengan senyum lebar di wajah masing-masing. Tidak lama lagi rencana yang telah kita susun akan selesai. 33 surga akan merasakan kekuatan Raja Titan kuno sekali lagi. Ucap Zhou Qin dengan nada bersemangat. "Iya. Apakah kau akan bergerak sekarang? Jika kau tidak mengerahkan inti kehidupanmu yang merupakan inti dari Tuan, dia tidak akan bisa bangkit sepenuhnya." Zhou Chun melirik ke arah Zhou Qin dan berkata dengan nada dingin. Zhou Qin adalah pemegang inti asli Zhou Tiancheng. Bisa dikatakan, inti itu ditanam di tubuh Zhou Qin. Jika tidak, kekuatan Zhou Qin tidak mungkin akan mencapai tingkat jiwa abadi di dalam artefak tempat Zhou Tiancheng dikubur. Zhou Qin melirik ke arah Zhou Chun dengan tatapan dingin. Ia memang cloning, tetapi ia memiliki pemikirannya sendiri. Setelah hidup cukup lama, sebenarnya ia tidak ingin menyerahkan inti tersebut karena tahu begitu ia melakukannya, maka ia akan tewas. Tetapi Zhou Chun di sisi lain tidak peduli apakah Zhou Qin rela atau tidak. Ia memegang segel di tangannya agar jika Zhou Qin memberontak, maka ia akan langsung mengaktifkannya yang membuat Zhou Qin mati suri. Di saat itu juga, ia akan melakukan sisanya untuk terus melaksanakan rencana. Bisa dikatakan, Zhou Peng adalah esensi tubuh Zhou Tiancheng, sementara Zhou Chun adalah otak dan Zhou Qin adalah inti. Karena kematian Zhou Peng, kemungkinan kekuatan Zhou Tiancheng ketika bangkit akan menurun sedikit. Tetapi itu tidak masalah menurut Zhou Chun karena yang paling penting adalah inti yang dibawa oleh Zhou Qin.
Cepatlah bergerak sekarang juga. Tidak ada waktu lagi. Perintah Zhou Qun dingin. Zhou Qin mendengus lalu perlahan bergerak ke arah sebuah meja khusus. Itu adalah tempat untuk dirinya berbaring agar dapat mengerahkan inti yang ada di dalam tubuhnya. Ia tahu bahwa ia tidak memiliki pilihan lain karena Zhou Qun sebagai otak dalam perencanaan kebangkitan Zhou Tiancheng memiliki ribuan cara agar dirinya tidak dapat melawan walaupun dirinya lebih kuat. Melihat Zhou Qin berbaring di meja khusus, Zhou Qun pun langsung membuat beberapa gerakan khusus lalu beberapa teknologi khusus muncul menutupi tubuh Zhou Qin. Jangan kecewa Zhou Qin. Walaupun kau diserap, kesadaranmu akan aktif, jiwamu akan bergabung denganku. Itulah yang akan terjadi. Ini bisa dikatakan sebagai evolusi baru ketika Tuan Zhou Tiancheng bangkit kembali. Ucap Zhou Qun acuh tak acuh. Zhou Qin hanya mendengus marah. Selama ini, ia telah merencanakan untuk memegang kendali pada tubuh Zhou Tiancheng ketika bangkit kembali tetapi semua rencananya digagalkan oleh Zhou Qun dengan mudah sehingga ia tidak punya pilihan lain selain menjadi pendukung pada tubuh Zhou Tiancheng ketika bangkit dari kematian. Setelah tubuh Zhou Qin perlahan diserap, Zhou Qun pun melakukan sisanya. Ia pun langsung berjalan ke arah sebuah tabung khusus di tengah ruangan. Tabung kaca tersebut berisi cairan yang mengeluarkan kekuatan spiritual yang begitu kuat. Tanpa membuang waktu, Zhou Qun melompat ke dalam tabung kaca. Sebagai otak asli dari Zhou Tiancheng, ia harus bergabung dengan sesuatu yang terdapat di dalam tabung kaca tersebut, yaitu jiwa Zhou Tiancheng. Jie Yan, Xia Yuer dan Xiao Zia yang terus bergerak akhirnya tiba di piramida raksasa di padang gurun. Ini tempatnya. Aku dapat merasakan kekuatan kuat secara samar yang tidak aktif di tempat ini. Ucap Xiao Zia menatap ke arah piramida raksasa. Sangat besar. Bagaimana cara membangun tempat ini? Xia Yuer menatap ke arah piramida dengan tatapan kagum. Untuk Jie Yan, ia langsung menggunakan mata dewa untuk melihat semua hal yang ada di sana. Tetapi ia terkejut karena ada pesona khusus yang membuat ia tidak bisa melihat menembus piramida tersebut. Aku tidak dapat melihat ke dalam. Tetapi aku menemukan jalan untuk masuk. Ucap Jie Yan menatap ke arah salah satu piramida kecil seukuran bangunan raksasa di tengah piramida raksasa tersebut. Ayo kita masuk. Jie Yan yang ingin mengetahui isi dari piramida tersebut, langsung mengepakkan sayapnya lalu terbang ke arah jalan masuk diikuti oleh Xiao Zia. Ketika mencapai jalan masuk, terdapat formasi khusus yang cukup kuat agar siapapun tidak bisa masuk ke dalam sana. Tetapi itu tidak akan berfungsi bagi kelompok Jie Yan yang ahli dalam bidang formasi. Formasi ini cukup kuat, tetapi tidak cukup untuk menahan kita. Ucap Xiao Zia saat lingkaran formasi muncul di telapak tangannya lalu ia menghantam ke arah segel yang ada di pintu masuk. Bam! Segel tersebut hancur seketika dan jalan masuk pun terlihat secara langsung. Namun, Jie Yan, Xia Yuer dan Xiao Zia langsung terkejut. Raut wajah ketiganya berubah secara langsung karena ketika segel dibuka, kekuatan yang sangat dahsyat terpancar keluar. Jie Yan, kekuatan ini tidak salah lagi adalah kekuatan yang sangat tinggi. Ucap Xiao Zia muram. Xia Yuer yang merasakan aura tersebut sedikit terengah-engah lalu berkata, kekuatan ini sangat dekat dengan kekuatan ayahku.
Mendengar kata-kata Xia Yuer, mata Jie Yan menyusut tajam. Ia tahu dengan jelas dari cerita Xia Yuer bahwa Raja Roh Peri adalah salah satu yang terkuat di alam roh walaupun bukan di peringkat teratas. Tetapi itu cukup untuk menekan setengah dari alam roh agar tidak berani memprovokasinya. Karena segel telah terbuka, Jie Yan langsung mengalirikinya dalam jumlah besar ke dalam matanya. Ia juga mengalirkan konsep ruang agar dapat menembus semua hal yang ada di dalam sana. Semua makhluk hijau itu tampak sedang diserap vitalis mereka. Dan arah penyerapan adalah kedalaman bawah tanah tempat ini. Ucap Jie Yan dengan wajah gelap. Apakah tidak ada yang berjaga-jaga? Tanya Xiao Zia buru-buru. Tidak. Balas Jie Yan. Ayo pergi. Kita harus menghancurkan semua yang ada di sana karena sudah pasti mereka telah memulai proses pembangkitan. Teriak Xiao Zia dan ia langsung terbang dengan kecepatan penuh ke arah dalam. Ia tahu bahwa begitu Zhou Tiancheng bangkit, mereka tidak akan selamat. Jie Yan pun langsung terbang mengikuti dan mencoba bertahan dari aura yang sangat kuat yang terus memancar. Ketika mencapai ruang utama tempat pembangkitan, apa yang mereka lihat secara langsung membuat ketiganya memasang wajah muram. Terlambat. Semua energi kehidupan makhluk hijau ini telah diserap habis. Ucap Xiao Zia. Untuk Jie Yan, ia langsung melihat ke arah tenaga ruangan dan melihat tubuh Zhou Chun yang perlahan mengering. Dan apa yang membuatnya merasa ngeri adalah sosok yang ada di dalam tabung tersebut. Itu adalah sebuah jiwa yang tampak bekerja menyerap semua yang ada pada Zhou Chun. Zia, apa itu? Tanya Jie Yan dengan nada sedikit gemetaran saat menunjuk ke arah jiwa yang ada pada tabung. Xiao Zia menatap ke arah Zhou Chun dan menyipitkan matanya. Ia tidak dapat melihat jiwa tersebut seperti yang dilakukan oleh Jie Yan. Formasi kematian, jiwa kematian. Wush. Di belakang Xiao Zia, sosok dirinya yang lain dalam bentuk kekuatan spiritual keluar secara langsung lalu membuat beberapa gerakan. Dung. Kekuatan spiritual yang sangat dahsyat meledak lalu jiwa Xiao Zia yang mencoba melacak segala sesuatunya di dalam tabung langsung terkejut. Jie Yan. Hancurkan tabung itu. Teriak Xiao Zia sekuat tenaga saat jiwanya langsung masuk kembali ke dalam tubuhnya. Ia pun langsung mengeluarkan sabitnya lalu melemparnya sekuat tenaga ke arah tabung. Untuk Xia Yuer, dia juga langsung bereaksi lalu menyerang sekuat tenaga menggunakan formasi. Dan untuk Jie Yan, ia langsung menggunakan kemampuan unik darah naga hitam kehancuran, yaitu teknik bola awal kehancuran. Serangan jarak jauh ketiganya langsung melesat ke arah tabung kaca dengan kecepatan tinggi. Jiwa yang ada di dalam tabung tersebut yang tidak lain adalah jiwa Zhou Tiancheng menatap ke arah tiga serangan yang mengarah padanya. Semut pengganggu. Ucap jiwa tersebut lalu ia membuat beberapa gerakan khusus. Bom. 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 Episode sebelumnya. Jebakan. Episode berikutnya. Jiwa Zhou Tiancheng. Bintang Tianyu. Makam pedang kematian. Duar. Ledakan besar terjadi di ruangan yang sangat besar tersebut. Semua tempat hancur berantakan oleh serangan gabungan dari Jie Yan, Xia Yuer dan Xiao Zia. Ketiganya langsung mencoba bertahan karena ketiganya menggunakan serangan kekuatan penuh. Efek dari ledakan tersebut tentu dapat melukai mereka jika tidak mencoba bertahan.
Debu bercampur dengan Qi dan konsep menutupi semua tempat yang ada. Apakah berhasil? Tanya Xia Yuer yang berdiri di bahu Jie Yan menatap ke arah ruangan raksasa tersebut yang menurutnya sudah pasti akan hancur. Xiao Zia tidak menjawab dan memfokuskan kekuatan spiritualnya untuk melacak segala sesuatunya yang ada di sana. Sementara Jie Yan, ia menggunakan mata dewa untuk mencari tahu apakah ada makhluk hidup atau tidak. Aku tidak menemukan apapun. Bagaimana denganmu? Tanya Xiao Zia menatap ke arah Jie Yan. Mata Jie Yan menyipit karena awalnya ia melihat fluktuasi energi samar tetapi itu langsung menghilang seperti ketika seseorang kultivator yang memiliki Qi dan dia tewas. Reaksi yang sama terjadi di banyak tempat karena semula, walaupun semua makhluk hijau sebelumnya kehabisan kekuatan hidup, mereka tetap hidup walaupun mungkin akan tewas dalam waktu kurang dari 15 menit. Tidak ada tanda-tanda kehidupan walaupun fluktuasi energi yang aktif. Jie Yan menggelengkan kepalanya karena tidak dapat melacak apapun. Sebelum ada yang berbicara kembali, debu yang menutupi tempat itu pun semuanya lenyap. Benda-benda dan tubuh yang ada di dalam ruangan tersebut semuanya telah hancur menjadi puing-puing. Xiao Zia yang masih ingin memastikan, terbang perlahan ke arah selang-selang aneh yang ada di setiap tubuh makhluk hijau sebelumnya. Ia mengikuti ke arah mana jalur selang tersebut tetapi semuanya tampak telah terputus karena serangan sebelumnya. Benda ini cukup kuat, apakah mungkin hancur karena serangan kami sebelumnya? Xiao Zia sedikit ragu. Ia pun mencoba menghancurkan selang tersebut, walaupun sulit. Itu tidak mustahil sama sekali yang membuatnya berpikir bahwa serangan sebelumnya lah yang menghancurkan semuanya. Setelah itu, Xiao Zia langsung mengeluarkan jiwanya kembali untuk melacak apakah ada aura jiwa yang sebelumnya mereka lihat. Namun, setelah melacak dalam waktu beberapa menit, ia tidak menemukan petunjuk apapun yang akhirnya membuatnya menyerah meskipun ia masih merasakan perasaan tidak nyaman. Tidak ada apa-apa lagi yang dapat diambil di sini. Semua teknologi yang ada di sini telah hancur oleh serangan sebelumnya. Tampaknya jiwa yang aku lihat juga telah musnah. Ucap Jie Yan. Ia sedikit lega walaupun ia merasa ada yang tidak beres tetapi tidak tahu apa itu. Namun, setelah memeriksa semua yang ada di sana, tidak ada yang janggal sama sekali. Jika tidak ada yang bisa diambil, ayo kita pergi. Aku penasaran apakah ada hal lainnya di jalan masuk lainnya tempat ini. Ucap Xia Yuer merujuk pada piramida kecil lainnya seperti yang mereka masuki. Jie Yan dan Xiao Zia yang sedikit ragu pun setuju dan langsung pergi dari tempat itu ke arah jalan masuk lainnya yang disegel. Alasan mengapa mereka langsung menemukan laboratorium tersebut, itu dikarenakan adanya jejak fluktuasi energi. Ketiganya pun kini terus mengelilingi tempat tersebut, mereka menemukan banyak ruangan rahasia. Hanya beberapa yang menyimpan benda berharga tetapi apa yang dicari oleh Jie Yan dan Xiao Zia tidak kunjung terlihat. Apa yang keduanya cari tentu saja adalah jalan ke tempat mayat Zhou Tiancheng berada. Namun, setelah penyelidikan lebih dari sehari, mereka tidak menemukan jalan sehingga mereka pun akhirnya menyerah karena merasa apa yang mereka khawatirkan tidak ada sama sekali. Jie Yan, di ruangan lainnya aku menemukan benda ini. Mungkin suatu hari nanti akan berguna. Xiao Zia melemparkan sebuah gulungan kertas yang tampak seperti catatan teknik tertentu.
Jieyan yang menerima gulungan tersebut, melihat isinya karena cukup penasaran. Tentu benda yang dianggap Xiao Zia penting pasti bukan sesuatu yang sederhana. Metode pemurnian jiwa melalui meditasi. Ini cukup sederhana. Tetapi, apa fungsinya menggunakan metode ini? Tanya Jieyan karena tidak ada catatan tentang efek yang diterima. Pemurnian jiwa biasanya hanya bisa dilakukan oleh para roh karena kami adalah eksistensi khusus yang memiliki lebih dari 60% kekuatan spiritual dibandingkan dengan ki dan konsep, tidak seperti kalian manusia yang memiliki tubuh yang didukung oleh ki sepenuhnya. Ujar Xiao Zia. Ketika kekuatanmu mencapai titik tertentu, akan ada terobosan yang bergantung pada kekuatan spiritual. Walaupun kekuatan spiritualmu kuat, akan lebih baik jika itu lebih tinggi agar terobosan semakin sempurna. Terutama untuk tahap pertama, yaitu jiwa abadi. Jika jiwamu sangat kuat, hampir tidak ada halangan bagimu menerobos tingkat jiwa abadi. Lanjut Xiao Zia. Jieyan terdiam ketika mendengarnya. Ia menatap ke arah Xiao Zia lalu kemudian ke arah Xia Yuer karena merasa bahwa ketika keduanya hendak menerobos di tingkat jiwa abadi, itu tidak memiliki halangan sama sekali. Apa yang kau pikirkan benar? Kami para roh memiliki dua tingkat kultivasi yang bisa dikatakan sebagai anugerah untuk para roh. Tingkat pertama adalah jiwa abadi, kami para roh hanya perlu meningkatkan kekuatan spiritual dan itu akan secara langsung membuat kami menerobos ke tahap selanjutnya tanpa kami memahami esensi dari terobosan tingkat kultivasi jiwa abadi. Ucap Xiao Zia yang membuat wajah Jieyan sedikit tampak iri. Jangan terlalu kecewa. Kami para roh juga memiliki tingkatan yang membuat kami bisa menghabiskan seumur hidup hanya untuk menerobos satu tahap. Dan itu semua adalah harga dari anugerah yang ada pada tubuh para roh. Lanjut Xiao Zia dan ia pun perlahan terbang ke arah luar piramida tanpa menunggu Jieyan bereaksi. Jieyan menghela nafas lalu mengikuti Xiao Zia dengan Xia Yuer yang tidak peduli dengan percakapan sebelumnya. Ketiganya pun langsung pergi dari tempat itu untuk keluar dari padang pasir karena tempat itu memang tidak cocok sebagai tempat berkultivasi meningkatkan kekuatan. Setelah kepergian kelompok Jieyan selama lebih dari beberapa jam, jauh di bawah tanah, sosok pudar yang menyerupai jiwa pun muncul. Di kedua tangannya terlihat dua sosok yaitu Zhou Qin dan Zhou Chun. Tampaknya mereka telah pergi. Ucap jiwa tersebut lalu menatap ke arah Zhou Chun dan Zhou Qin yang tidak sadarkan diri dengan tatapan tidak puas. Jika aku terlambat selangkah, rencana yang telah aku susun selama hampir 100.000 tahun akan gagal karena kebodohan keduanya. Aku tidak mengerti bagaimana cloning milikku ini menggunakan otakku. Dia bahkan tidak mampu menampilkan kepintaranku sebanyak 30%. Jiwa tersebut yang tidak lain adalah jiwa Zhou Tiancheng berkata dengan nada marah ketika menatap ke arah Zhou Chun. Tatapan Zhou Tiancheng tertuju ke arah belakang. Ia pun perlahan melepaskan kelautan spiritual yang semula ia pertahankan. Semua yang ada di sana berubah dalam sekejap dan terlihat sosok tubuh raksasa yang tidak lagi bernyawa. Sosok tersebut tidak lain adalah tubuh Zhou Tiancheng yang telah mati, tubuh perkasa yang diakui sebagai terbaik di 33 surga, memiliki daya tahan tertinggi, kekuatan tubuh puncak, dan akhirnya dirinya sebagai Raja Titan kuno memiliki kepintaran tertinggi yang pernah ada.
Inilah sebabnya para eksistensi puncak di masa lalu mencoba membunuhnya tanpa ampun ketika Zhou Tiancheng menunjukkan taringnya di 33 surga dalam perebutan hegemoni. Jika tidak salah, roh sebelumnya adalah roh Dewi Kematian yang dirumorkan sebagai salah satu roh legendaris ketika Perang Kaisar telah selesai. Dan satunya lagi, aku pernah merasakan auranya. Dia pasti roh dewi kehidupan dari alam roh peri. Sungguh tidak terduga bahwa dua eksistensi seperti itu akan melakukan kontrak dengan seorang manusia secara bersamaan. Ucap Zhou Tiancheng sambil perlahan melayang ke arah kepala tubuhnya yang telah mati. Ketika Zhou Tiancheng mendarat, ia langsung melakukan gerakan khusus lalu tubuh Zhou Chu perlahan diserap oleh kepala tubuhnya. Namun, siapa bocah itu? Aku dapat merasakan bahwa garis darahnya sangat luar biasa. Aku tidak dapat memprediksi ketinggiannya. Ini semua karena kedua cloning bodoh itu. Jika saja keduanya waspada, kebangkitanku tidak akan tertunda seperti ini. Ucap Zhou Tiancheng sedikit menyerit saat tiba di depan dadanya lalu melakukan hal yang sama agar inti tubuhnya yang ada pada Zhou Qin diserap kembali. Tidak masalah sama sekali. Walaupun sedikit tertunda dan kekuatan tubuhku tidak akan kembali seperti semula karena Zhou Peng tolol itu, sudah waktunya melakukan rencana. Tep. Saat mengatakan itu, Zhou Tiancheng menyatukan kedua telapak tangannya lalu Qi, konsep dan kekuatan spiritual meledak. Itu langsung mengeluarkan seluruh tubuhnya yang telah mati. Wush. Tubuh tersebut tampak dipadatkan menjadi sesuatu yang lain. Itu menyusut dengan kecepatan yang sangat tinggi lalu memadat ke bentuk sebuah bola setinggi 5 meter. Zhou Tiancheng melayang ke arah atas bola berwarna hijau bercampur lendir putih serta dengan detakan seperti sebuah jantung. Ia perlahan tenggelam ke dalam bola tersebut sambil bergumam, "Kebangkitan serta evolusi yang telah lama aku tunggu, dimulai." Episode sebelumnya, rencana kebangkitan. Episode berikutnya, jumlah jarahan sumber daya. Bintang Tianyu, makam pedang kematian. Jieyan, Xia Yuer dan Xiao Zia sama sedikit tidak menyadari apa yang terjadi di makam asli Zhou Tiancheng. Jika ketiganya tahu, mereka akan bergegas kembali lalu mencari cara memusnahkan Zhou Tiancheng sebelum terlambat. Tanpa memikirkan tentang hal itu, ketiganya pun keluar dari padang pasir kembali ke makam pedang kematian yang merupakan sebuah labirin. Xiao Zia langsung menyegel kembali pintu dengan cara yang sama. Kecuali dibuka dari luar, itu tidak akan bisa diterobos sama sekali. Ia melakukan hal itu untuk berjaga-jaga karena merasa selalu ada yang tidak beres. Dan memang benar, insting Xiao Zia memang sangat tepat sasaran. Zhou Tiancheng sebelumnya menggunakan kemampuan khusus untuk mengelabuhi segala jenis teknik dan kekuatan spiritual agar tidak dapat melihat tempat di mana tubuhnya berada. Hanya itu yang mampu dilakukan oleh Zhou Tiancheng karena dia sangat tahu bahwa hanya dalam bentuk jiwa lemah, dia tidak bisa melawan eksistensi roh. Apalagi itu adalah roh Dewi Kematian yang sangat ahli dalam kekuatan spiritual. Walaupun Xiao Zia dan Xia Yuer masih lemah saat ini dan ada kesempatan untuk membunuhnya, Zhou Tiancheng yang memiliki kecerdasan tinggi tidak akan mau mengambil resiko sama sekali. Walaupun mengorbankan banyak hal yang membuat kekuatannya lemah ketika dibangkitkan, itu lebih baik daripada mati sepenuhnya.
Pemikiran seperti itulah yang akhirnya membuat Zhou Tiancheng memilih untuk mundur. Selain dari itu, dua masih khawatir tentang roh artefak walaupun dia tidak tahu bahwa ada batasan pada roh artefak agar tidak bisa masuk ke dalam padang pasir. Selesai. Ucap Xiao Zia lelah. Untuk mengaktifkan kembali formasi seperti sedia kala, dibutuhkan banyak kekuatan spiritual agar itu tidak dapat dibobol dengan mudah. Kenapa kau harus berusaha keras untuk menyegel tempat itu lagi? Tengah Xia Yuer bingung dan merasa bahwa Xiao Zia hanya melakukan pekerjaan sia-sia. Kau akan mengerti di masa depan ketika kau dewasa. Balas Xiao Zia dengan lirikan sedikit tidak puas. Dewasa. Tanda centang muncul di dahi Xia Yuer karena ia langsung tahu bahwa Xiao Zia menganggapnya sebagai anak-anak. Bajingan sialan. Aku akan mengalahkanmu. Akan kutunjukkan bahwa aku sudah dewasa. Teriak Xia Yuer marah saat ia hendak menyerang tetapi ditangkap oleh Jie Yan. Yuer, tenanglah. Kau sudah dewasa. Jangan pedulikan apa yang dikatakan oleh Xia. Ucap Jie Yan dengan senyum khas di wajahnya. Xia Yuer masih menatap ke arah Xiao Zia dengan marah walaupun ia mengangguk puas dalam hati karena Jie Yan telah mengakuinya dewasa. Aku akan melepaskanmu kali ini. Dengus Xia Yuer dingin ke arah Xiao Zia. Xiao Zia tidak peduli sama sekali. Namun ia sedikit terhibur, entah kenapa, ia merasa membuat Xia Yuer marah merupakan hiburan kecil jika ia merasa bosan. Ayo pergi, kita akan kembali ke tempat semula. Kurang dari 8 bulan, hukuman akan diselesaikan. Dalam waktu itu, kita akan berkultivasi meningkatkan kekuatan menggunakan batu roh yang kita panen sebelumnya. Ucap Jie Yan saat ia terbang perlahan ke arah tempat semula ia dibuang. Xia Yuer yang mendengar itu langsung semangat karena itulah yang ia nantikan. Ia langsung melupakan kekesalannya kepada Xiao Zia seketika. Ketiganya pun terus bergerak. Karena semula tempat itu tidak terlalu jauh, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba. Semula mereka banyak menghabiskan waktu itu dikarenakan mencari segel yang tersembunyi sementara tempat itu adalah sebuah labirin raksasa. Karena insiden tentang Tetua Agung Sekte Pedang, roh artefak yang awalnya ingin memberikan hukuman dengan cara menggunakan semangat niat pedang, tidak lagi peduli sama sekali karena merasa itu hanya menghabiskan waktu. Roh artefak tentu menyadari bahwa Jie Yan, Xia Yuer dan Xiao Zia keluar dari ruangan tempat Zhou Tiancheng dimakamkan. Tetapi ia tidak peduli sama sekali karena sangat kesal saat ini. Semua semangat niat pedang yang ia ciptakan musnah, hanya menyisakan beberapa. Ia tidak akan menuruti perintah dari Sekte Pedang untuk menghukum Jie Yan karena jika bukan karena itu, ia tidak akan menghabiskan banyak waktu bekerja untuk menciptakan semangat niat pedang. Untuk kelompok Jie Yan, mereka pun membuat formasi khusus sekali lagi untuk berkultivasi agar tidak diganggu oleh siapapun. Ruangan tempat Jie Yan, Xia Yuer dan Xiao Zia berkultivasi sangatlah besar. Xia Yuer yang sudah tidak sabar, langsung berbicara. Jie Yan, keluarkan semua batu roh itu. Menatap Xia Yuer yang tidak sabar, Jie Yan hanya tertawa kecil lalu mengeluarkan semua batu roh. Ada sekitar 1 juta batu roh kelas atas, 16 juta batu roh kelas menengah dan lebih dari 200 juta batu roh kelas bawah.
Ucap Jieyan dengan nada sedikit terkejut ketika mencoba menghitung dengan kekuatan spiritualnya. Kekayaan ini bahkan lebih tinggi dari klan ataupun sekte tingkat menengah di bintang Tianyu. Ucap Xiao Zia dengan senyum kecil di wajahnya lalu melanjutkan, siapa yang akan menduga bahwa vena urat batu roh yang hampir mati akan menghasilkan jumlah ini. Jumlah ini cukup untuk kita bertiga mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada tingkat jiwa abadi. Meskipun jumlah ini tinggi, itu hanya ada sekitar 4.600.000 batu roh kelas atas secara keseluruhan. Ucap Jieyan dengan gelengan kepala karena satu batu roh kelas atas, sama dengan 10 batu roh kelas menengah dan satu batu roh kelas atas sama dengan 100 batu roh kelas bawah. Walaupun begitu, untuk para kultivator tingkat jiwa abadi, ini adalah kekayaan luar biasa karena itu dapat memupuk ribuan kultivator tingkat jiwa abadi. Lanjut Xiao Zia. Ketika Jieyan dan Xiao Zia selesai berbincang, keduanya menatap ke arah tertentu dan menemukan Xia Yuer yang memegang batu roh kelas bawah di depannya sambil duduk bersila. Sangat terlihat bahwa Xia Yuer ingin mendahului Jieyan dan Xiao Zia dalam menerobos kultivasi. Melihat itu, Jieyan hanya terkekeh kecil lalu berkata, waktunya berkultivasi. Walaupun peningkatan ini sedikit tidak baik karena menggunakan batu roh, ini lebih baik dilakukan karena aku tidak tahu apakah sekte pedang akan menjadi musuh atau tidak. Lebih baik meningkatkan kekuatan secepat mungkin. Kau benar. Xiao Zia mengangguk setuju. Ia tentu tidak pernah percaya dengan sekte pedang terutama ketika ketidakmampuan mereka menyelidiki masalah yang berakhir pada Jieyan dihukum. Hanya orang yang memiliki hubungan dekat dengan Jieyan yang dipercaya oleh Xiao Zia. Selain dari itu semua, ia hanya menganggap mereka sebagai serangga belaka. Sama seperti ketika di masa lalu ia memandang rendah semua makhluk hidup yang ada. Episode sebelumnya. Jiwa Zhou Tiancheng. Episode berikutnya. Terobosan.